sampingnya lagi Saiful Bahri, Direktur Kebangsaan Bidang Kebangsaan Aswadi Indonesia Kabupaten Bekasi. Nah, saya ingin tanya, ini kan musim mudik. Ini sejak ramai sebelum ini memang sudah tradisi kita ya. Sebelum Lebaran itu orang mudik sudah dari zaman dulu ya sudah menjadi tradisi yang mungkin di negara tidak ada. Nah, karena sudah mentradisi kayaknya budaya mudik itu sulit untuk ditinggalkan. Di sisi lain, dalam kondisi pandemi semacam ini ada himbauan dari pemerintah. Bukan himbauan kayaknya malah sudah menjadi larangan. Bahwasanya orang yang merantau sebaiknya tidak mudik ya, di tempatnya masing-masing saja karena dengan nanti terjadi penularan. Nah, penyikapan terhadap larangan ini bagaimana? Satu sisi itu sudah menjadi tradisi, di sisi lain ada larangan. Dan mengapa menjadi tradisi? Karena mungkin biasanya orang mudik karena ketemu orang tua, ketemu sama saudara, kan bersilaturahmi juga, merasa dia sudah setahun mencari uang, dan pulang berbakti kepada orang tuanya dengan mudik dan memberikan oleh-oleh dan sebagainya. Ini penyikapannya bagaimana dia? Mungkin dari dia mungkin dulu dari itu. Pertama sih kita memandang masalah tradisi mudik. Tradisi mudik ini kan hanya ada di Indonesia. Ya. Negara-negara lain mungkin hanya 1-2 negara itu pun tidak seramai apa yang ada di Indonesia. Seakan-akan menjadi kewajiban bagi seorang perantau di waktu Lebaran ini untuk pulang kampung. Kalau dilihat dari perspektif agama, tentunya kan kita membahas tentang masalah mudik dari perspektif agama. Mungkin hal ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa baik yang menjadi tradisi warga kita, warga negara Indonesia. Karena apa? Karena tujuan dari mudik itu kan pertama adalah untuk kebaikan, dan hal itu sudah dilegitimasi sama syariat bahwa silaturahim itu bukan lagi hal yang sunnah. Malah justru kalau orang memotong tali silaturahim, kalau memutuskan tali silaturahim, maka jadi berdosa dia, sehingga menyambung tali silaturahim adalah sebuah keharusan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa menjadi tradisi yang sangat luar biasa? Saya ingat ketika, tapi sebentar saya potong, silaturahim itu apakah memang harus secara fisik? Tidak mesti harus secara fisik kita datang. Bisa nggak dimaknai silaturahim itu sekedar komunikasi saja sebetulnya dengan orang-orang yang mungkin sudah agak lama kita tidak bertemu. Jadi untuk silaturahim memang kalau zaman dulu mungkin hanya terbatas dengan bertemu, atau kalaupun ini paling dengan surat. Belum mungkin sering surat. Sahabatnya nanya kan. Sekarang nggak ada istilah sahabat ini ya. Kawan-kawan jadulnya itu. Sahabat mereka. Bahwa silaturahim memang dengan cara apapun, yang penting cara untuk menyambung tali persaudaraan itu sudah dinamakan silaturahim. Tetapi jelas yang paling afdal dan yang paling utama adalah silaturahim secara fisik. Kita bertemu dengan orang tua secara langsung, karena saat itu kita bisa cium tangan, kemudian bisa membantu apa kepada orang tua. Mungkin 1-2 hari yang tadinya kita abai dengan kehidupan orang tua, bisa nyuci bajunya, bisa ngepel rumahnya. Kemudian sekali. Jadi langsung sore sekali memang sore kecil. Ini kayak saya tuh. Tadi sudah disebut oleh Kiai Muhid bahwasanya silaturahim ya bagaimana itu harus kita laksanakan. Bagaimana caranya ya? Bisa secara fisik atau non fisik, seperti afdal secara fisik ya. Tapi kan situasi ini kan pandemi. Nah, menurut pendapat Kiai Muhid bagaimana? Apakah perlu secara fisik dalam kondisi saat ini? Sebelum lebih jauh membahas ini, kita kalau tadi beliau Kiai Muhid menceritakan bahwa mudik dari segi perspektif agama, saya pikir jauh sebelum ada syariat kita bicara tentang kebudayaan. Mudik di Indonesia itu semacam ikon yang memang tidak bisa dilepaskan. Maka ketika di masa pandemi ini
betapa sangat terhenyak ketika ada semacam larangan. Walaupun tadi dikatakan bahwa silaturahim itu bisa ada dengan bentuk komunikasi lewat WA sekarang dengan teknologi. Cuma tadi betul bahwa ada hal-hal yang tidak bisa terwakili oleh rasa. Sebab rasa ketika komunikasi langsung bertawajuh, bertatap muka dengan komunikasi dalam itu jelas. Terlebih orang kita itu dengan keawamannya bahwa silaturahim, momentum Idul Fitri itu momentum tahunan yang sangat sakral berkaitan dengan para perantau yang kalau sekitar sebulan 2 bulan dia pulang kampung mungkin tidak begitu masalah. Tapi ketika ini berkaitan dengan orang yang sampai bertahun-tahun atau setahun sekali, setahun sekali, itu sangat berasa. Momentum mudik ini sangat berasa betapa hal-hal yang sedemikian ini ya terlepas dari ketentuan pemerintah larangan ini karena berkaitan dengan pandemi. Cuman ya mohon maaf kalau perlu dikritisi ya. Masalah ini kan perspektif pemikiran orang, bukan masalah setuju tidak setujunya dengan aturan pemerintah, bukan masalah taat atau tidaknya. Bahwa ketika seseorang sampai mohon maaf kemarin kejadian sampai jebol ada hilal ya. Secara kita tidak juga menyalahkan 100%. Bisa jadi animo masyarakat yang begitu menggebu-gebu dalam momentum mudik ini bisa jadi keresahan sosial atau bahkan kecemburuan sosial ketika umpamanya tempat wisata dibebaskan, pasar-pasar dibebaskan. Hal pikiran mereka, loh yang demikian tadi aja hal yang sifatnya tidak sakral ada sebuah kebebasan, kenapa mudik yang begitu sakralnya, yang rasa itu tidak bisa diwakili hanya sekedar lewat telepon, lewat WA segala macam. Kalau bijau tadi, bakti bukan sekedar mohon lahir batin, bukan sekedar cuma bisa jadi ingin menunjukkan berapa hari di rumahnya punya segala macamnya lah. Hal-hal yang demikian tadi yang patut sepertinya perlu menjadi pertimbangan, perlu menjadi pemikiran betapapun larangan ini satu sisi kita sepakat. Kalau alasan untuk mengurangi atau mengcounter wabah yang tapi terlepas dari itu semua ya sekiranya yang demikian memang larangan murni, kenapa tidak agar ketaatan masyarakat menyeluruh totalitas maka harus berlaku adil. Tempat wisata jika memang kalau tadi perspektif batin manusia pada umumnya adalah kesakralan, jangan salahkan kami dong kalau menerabas. Karena mudik bagi kami sakral. Kami akan memberikan pemberontakan ketika menyaksikan tempat wisata kok seenaknya dibuka. Itu saja. Saya pikir kalau dari awal ketatnya peraturan, apapun bentuknya, tempatnya, wilayahnya, saya pikir ketaatan itu juga akan mengikuti bagi masyarakat sampai tidak terjadi insiden. Kalau seandainya mau dilarang secara total aja semuanya, termasuk tempat wisata, yang tidak. Kan alasannya kan memang untuk mencegah penyebaran lebih luas tadi. Dan itu kan memang bisa terjadi juga di tempat wisata seperti itu atau di mal-mal segala macam. Jadi kalau harus melarang, yang mestinya itu juga dilarang. Pada intinya sepakat ya dengan. Jadi kalau menurut saya mungkin ya ketentuan pemerintah kalau menurut saya sih memang hampir sepakat secara bulat. Kenapa tempat wisata itu dibuka? Karena biar yang mengunjungi itu warga setempat saja. Jangan sampai nanti begitu kita pulang kampung, kitanya yang membawa virus ke kampung, atau begitu baliknya nanti kita bawa virus dari kampung. Biarin kalau misalkan menyebar di sini, udah di sini saja, jangan kemana-mana. Jadi terlokalisasi. Lokalisasi. Kok dengan lokalisasi ketawa misalnya? Kan ada kaidah. Karena fasid membuat aja di nasional. Nah itu, maksud saya seperti itu. Penerapan mungkin itu juga yang menjadi landasan pemerintah sehingga melarang orang yang merantau tahun itu mudik. Lalu dikhawatirkan, ya memang masalah mudik itu masalah. Kita sepakat tentang aturan pemerintah, kita sepakat secara umum sepakat.
Kalau tadi berdasarkan syariat ya ada bermafasid muqaddar wal masalah iya. Cuma tadi kadang ini keresahan sosial kalau bicara keresahan atau kecemburuan sosial terjadi, ingat bahwa adanya sebuah pemberontakan kecil, artinya pemberontakan kecil itu ya pelanggaran segala macam. Itu biasanya diawali dari kecemburuan. Ketika sebuah aturan tidak ditegakkan secara umum keadilan. Walaupun tadi dengan berdasarkan kalau masalah wisata, emang siapa yang tahu yang mengunjungi wisata? Emang setiap kali masuk wisata mengunjungi KTP kan enggak? Walaupun dia bisa jadi, cuman kan tidak juga. Artinya argumentasi apapun lah, tetap harus masuk akal. Ya, dan saja kan kita harus mengapresiasi upaya pemerintah. Artinya upaya tujuan awalnya ya kita itu. Oke, Kiai, terima kasih sudah memberikan masukan-masukan pada kesempatan ngobrol kita pada malam hari ini. Terakhir, saya mohon kepada dua kiai kita ini untuk memberikan statement, ya, himbauan, entah kepada saudara-saudara kita yang mudik atau kepada pemerintah, pada siapapun lah, tentang penyikapan atas larangan pemerintah dan penyikapan terhadap fenomena politik. Mungkin saya dulu. Yang senior dulu. Saya nggak tahu senior yang mana. Yang kalau misalkan lembaga dia, Oh, gitu. jangan. Saya baru 18 Jadi, tahun. mohon jangan aja dulu. Jangan aja dulu. Jadi sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ibu Salma bahwa silaturahim itu tidak hanya terbatas secara fisik saja. Mungkin saat ini kita bisa mencoba silaturahim dengan memberi kabar kepada orang tua, bisa video call, kalau membantu ya bisa transfer, bisa apa. Yang jelas jangan sampai kita memutus tali silaturahim, dan itulah yang bisa menguatkan pundi-pundi keindonesiaan kita. Karena bagaimanapun saya masih ingat apa yang disampaikan oleh Sayyidah Khadijah ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali itu, kemudian mengatakan zamiluni, zamiluni, zamiluni. Kemudian jawab Sayyidah Khadijah apa? Itu menenangkan Nabi Muhammad, wallahi ma akhzakallahu abad. Demi Allah, Allah tidak akan menggunakan untuk selamanya. Karena apa? Di antaranya adalah karena engkau orang yang suka menyambung dari silaturahim. Insya Allah dengan budaya silaturahim, sekalipun saat ini mungkin tidak secara fisik, maka Allah tidak akan menggunakan negara Indonesia. Amin, amin. Silahkan, ya. Sebagaimana percakapan tadi yang kita bersepakat bahwa aturan pemerintah kita terima. Cuman yang perlu menjadi catatan tadi bahwa kalau bicara kaidah yang bermafasid muqaddarun ala jalbil masalih, bahwa menarik kemaslahatan, menolak kerusakan itu lebih baik daripada menarik kemaslahatan. Artinya menolak kerusakan dalam artian untuk menghalau virus kita dari sekedar hanya silaturahim. Saya bilang hanya itu bukan kemudian merendahkan, bukan. Artinya ada prioritas lebih yang harus kita lakukan. Namun tadi kesepakatan kita kalau bicara atas nama rakyat, sebagai rakyat tentu kita harus patuh terhadap perilaku, harus. Cuman tetaplah perlu kiranya sensitivitas dari pemimpin tentang ketundukannya rakyat adalah rakyat butuh kesejajaran, rakyat butuh keadilan. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa kita akan mematuhi, kalau bahasa pemberontakan yang kemarin terjadi di Bosnia, seandainya aturan ini pure menyeluruh, saya pikir tidak akan ada kejadian-kejadian seperti itu. Kita bersepakat apa yang dicanangkan oleh pemerintah untuk membendung virus COVID-19, namun tadi dengan catatan alangkah lebih baiknya jika aturan tadi benar-benar menyeluruh sehingga ketaatan masyarakat tidak adanya timbul kecemburuan sosial yang menjadikan pemberontakan kecil. Jadi itu harapannya dari. Terima kasih Kiai. Jadi demikian tadi pembicaraan kita, ngobrol santai kita dengan Kiai Muhib dan Kiai Saiful, himbauan kepada sahabat-sahabat, teman-teman adetolan yang hendak silaturahim, tolong silaturahim tidak bisa secara fisik dari saudara-saudara Kiai kita, tapi bisa juga melalui WA, melalui komunikasi virtual dan sebagainya. Kalau bantu transfer aja, gitu. Ke saya juga boleh. Untuk pemerintah mohon untuk lebih memperhatikan rasa keadilan, terutama untuk kalangan masyarakat bawah.
Karena kalau mau mencegah penyebaran virus COVID, mesti tidak hanya mudik, tapi juga bagi tempat-tempat wisata itu tolong juga agar lebih ditutup atau diminimalisir lah. Misalnya tetap sekalian. Kalau emang tujuannya adalah mencegah penyebaran COVID, ya harus ketat semuanya. Silahkan disimpulkan masing-masing. Nah, dari pembicaraan kita ini, dari kami cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya